kenapa ini Pak Willy, kenapa Nasdem duluan memproklamirkan dulu Anies daripada koalisinya? Yang kedua, senang nggak mendengar berita banyak pendukung Prabowo pindah ke Anies? Ya, ini bukan hal yang baru bagi Partai Nasdem. Nasdem memiliki tradisi untuk kemudian mempublikasikan kandidatnya dari sebelum awal. koalisi? Ya, karena apa? Karena biar kita tidak beli kucing dalam karung, Bang. Oh, kan begitu. tradisinya selama ini kan emosi kita diaduk-aduk sampai di ujung ini kawin dengan siapa, ini dijodohkan dengan siapa. Nah, Nasdem hadir untuk kemudian mendekonstruksi realitas-realitas yang kemudian mengaduk-ngaduk melodramatik itu untuk kemudian terjadi pendidikan politik. Orang memiliki jejak rekam, orang memiliki waktu, orang memiliki masa untuk berkeliling belanja masalah. Itu yang ingin dilakukan Nasdem. Satu, Jokowi periode kedua 2017 dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Itu Bang, 2017. Okay. Yang kedua, Ridwan Kamil, Khofifah dan lain sebagainya. Nasdem yang pertama kali endorse. Nah, dalam konteks apa? Biar kemudian orang tahu dan kemudian terjadi, kan Nasdem ini partai publik Bang. Tapi senang nggak mendengar banyak pendukung Jokowi pindah mendukung Anies? Jokowi atau Prabowo? Pendukungnya Prabowo. Nah, gini Bang, kita terlalu monolitik di dalam selalu basisnya, kita terlalu picik untuk menghitung itu selalu elektoral. Tapi benar nggak ada gejala itu? Saya mau katakan, saya hormat pada seorang Prabowo. Ya. Kenapa? Apa yang dilakukan Prabowo dengan bergabung dengan Jokowi itu sebuah sacrifice yang luar biasa. Saya orang yang mengapresiasi itu. Maka kemudian kalau dalam pepatah Jawa Bang, ada rego, ada rupo, ada rego. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang kemudian Pak Prabowo mengorbankan elektoralnya untuk bergabung dengan kabinet untuk mempersatukan Indonesia. Nah, tapi di sisi yang lain ada hal yang tumbuh. Ini bukan masalah senang atau tidak. Tapi kita jangan kemudian perspektif dan variabel kita selalu ujungnya. Jadi Anda mau mengatakan bahwa kehilangan pendukung pindah ke Anies itu adalah suatu resiko atas bergabung dengan Jokowi, Pak Prabowo? Bang, gini, kita hanya berpikir monolitik. Monolitik itu apa? Variabelnya seolah-olah elektoral. Jadi di sisi yang lain, Prabowo adalah orang yang berjasa kepada negara dan bangsa, tapi kemudian Bang, itulah resiko yang harus diterima. Nah, di sana ada will sacrifice. Itu virtue. Maka kemudian kalau variabelnya elektoral, Anies adalah orang yang muntuk, orang yang tumbuh berkembang. Nah, tapi Pak Prabowo Bang, ketika dia bergabung sudah, it's the end. Nah, maka kemudian variabel Pak Prabowo harus kita bicara sebenarnya sudah tidak di ranah elektoral lagi. Jadi bangsa ini juga harus kita didik Bang. Biar kita tidak terjebak kepada narasi-narasi yang selalu elektoral based gitu.